Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Senang sekali kita boleh ketemu lagi. Pagi ini saya mengajak kita membuka dalam kitab Nehemia pasal yang ke-6. Kita akan melihat Nehemia pasal yang ke-6. Saya akan mengajak saudara membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ketika Sanbalat dan Tobia dan Geshem orang Arab itu dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok, sehingga tidak ada lagi lubang, walaupun sampai waktu itu di pintu-pintu gerbang belum kupasang pintunya. Maka Sanbalat dan Geshem mengutus orang kepadaku dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim di lembah Ono. Tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti? Oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Saudara, saya mau fokus pada ayat ketiga. Dalam versi bahasa Inggris dituliskan di kalimat yang aku tidak bisa datang, untuk apa pekerjaan ini terhenti oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Pada waktu saya memeriksa dalam versi bahasa Inggris diterjemahkan seperti ini. I cannot come down. Ada terjemahan translation yang mengatakan I cannot go down. Why should the work cease whilst leave it and come down to you? Kenapa pekerjaan ini harus berhenti sementara kami meninggalkannya dan datang kepadaku? Nah, saya tertarik dengan kata-kata bahasa Inggris yang dipakai adalah I cannot come down atau I cannot go down. Secara fisik, posisi dari Yerusalem itu memang ada di bukit. Kalau saudara pergi ke Israel, saudara akan tahu bahwa posisi Yerusalem itu ada di bukit. Sedangkan lembah Ono sesuai dengan namanya lembah, berarti ada di bawah. Itu sebabnya secara literal dikatakan I cannot come down, turun ke bawah. I cannot go down. Tetapi saya menangkap satu pemahaman yang lain yang tersirat, yaitu aku nggak bisa down. I cannot go down. Saya nggak bisa turun, saya nggak bisa, bahasa-bahasa sederhana kita adalah aku nggak akan down. Nah, saudara, apa yang dikerjakan oleh Sanbalat, Tobia, dan Geshem, ini merupakan salah satu cerita favorit saya juga. Apa yang sebetulnya dilakukan oleh tiga orang ini bersama dengan musuh-musuh Nehemia yang lain, tujuannya satu, to make them down, untuk membuat Nehemia itu down, untuk membuat Nehemia itu go down, turun, untuk membuat Nehemia itu hancur. Pola yang dipakai sama, kalau Anda lihat, pola yang dipakai sama adalah dengan intimidasi atau menakut-nakutin. Dan kemudian coba kita lihat Nehemia 6 ayat 9. Karena mereka semua mau menakut-nakutkan kami. Pikirnya mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tidak dapat diselesaikan. Sebetulnya tujuannya mereka cuman sederhana, tapi kejam juga, yaitu untuk membuat down. Dengan cara menakut-nakutin, mengintimidasi, lalu membuat mereka berhenti membangun. Seperti kita pernah belajar pada waktu kitab Esra, mereka sudah pernah berhasil menakut-nakuti rombongan pertama dan menghentikan pembangunan selama 16 tahun. Sebenarnya saya percaya begini, ada banyak sekali Sanbalat, Tobia, dan Geshem di sekeliling kita. Dan bentuknya
tidak selalu berupa orang. Bentuknya bisa berupa keadaan. Bentuknya bisa berupa berita-berita yang kita dengar. Saudara, saya beberapa hari yang lalu seperti dimunculkan kembali tentang berita yang pernah disampaikan oleh Bapak Jokowi pada waktu bulan Agustus, saudara. Pada waktu bulan Agustus itu, kalau saudara ada yang ngikutin, Bapak Jokowi pernah di dalam kepidatoannya itu mengungkapkan begini, saudara. Nah, itu Anda bisa search di internet, majalah Tempo ya, berita Tempo. Saya kutip ya, Presiden Jokowi mengungkapkan perekonomian dunia tahun 2023 akan mengalami kegelapan atau resesi ekonomi global, dan Presiden Jokowi meminta masyarakat berhati-hati mulai saat ini. Nah, dia menyatakan tahun 2023 diprediksi akan menjadi tahun gelap untuk seluruh dunia ya, akibat krisis ekonomi pangan sampai energi hingga akibat pandemi ekonomi COVID-19 dan perang antara Rusia Ukraina. Nah, Jokowi mengaku mendapatkan prediksi setelah mengobrol dengan Sekjen PBB, IMF, sampai kepala negara G7. Beliau menyampaikan, Presiden Jokowi katakan itu, tahun ini kita akan sangat sulit. Kemudian seperti apa tahun ke depan? Tahun ke depan akan gelap. Itu yang diungkapkan mereka. Bahkan saya mendengar satu pembahasan di mana mereka menghimbau, menyarankan kepada masyarakat kalau punya tabungan itu setidak-tidaknya harus ditambah tabungannya itu 30%. Kalau setiap orang misalnya punya tabungan yang dipakai untuk urgent, kan ada kadang-kadang orang itu punya tabungan yang disisihkan untuk urgent. Urgent itu dalam arti kalau kepepet baru dikeluarin. Nah, mereka menyarankan bahwa sebaiknya tabungan yang untuk urgent itu ditambah sebanyak 30% jumlahnya. Dalam hati saya sempat berpikir, iya kalau bisa nambah tabungan urgent, kalau tidak bisa, 30% itu bukan jumlah yang sedikit ya. Dan mereka juga mengungkapkan bahwa krisis ini bukan hanya terjadi di Indonesia, global ya. Amerika, Australia termasuk. Saudara di sini boleh ditanya sama Manda, sama Popo. Di sini ini sekarang udah mahal semuanya. Salah satu contoh yang paling simpel telur ya. Telurnya kerasa sekali. Dulu kita masih bisa dapatkan telur itu murah. Sekarang aduh telurnya mahal. Itu baru dari telur ayam gitu saudara ya. Jadi sebetulnya global resesi ini terjadi semuanya. Dan ketika saya mendengar seperti ini, bunga bank juga naik luar biasa. Saya melihat bunga bank itu dalam beberapa bulan naiknya itu nggak tanggung-nanggung, naiknya 2 kali lipat, saudara ya. Jadi kemarin saya juga dengar bahwa biaya listrik sebentar akan naik di Australia, biaya listrik sebentar lagi akan naik 30%. Saya ngitung kalau 30% sebulan habis berapa, kalikan aja tambah 30%-nya. Wow, nggak main-main naiknya ya. Ini sih saya pikir gila-gilaan. Nah, kalau kita mendengar ini sama seperti yang dilakukan oleh Sanballat, Tobia, dan Geshem, kita akan merasa takut. Kita akan merasa terintimidasi. Nah, beberapa hari yang lalu saya juga mendengar sebuah cerita yang cukup memprihatinkan bagaimana seseorang ini dulunya begitu enak sekali dan sekarang dia dalam kondisi di mana semua harta yang dia punya itu dijual satu persatu dan mulai habis. Dan betul-betul di Indonesia, saudara, dan betul-betul dalam kondisi makin kepepet. Nah, ini masih belum memasuki tahun 2023. Saya jadi teringat itu sebabnya Tuhan mengingatkan tentang Mazmur 23, tentang bagaimana Tuhan akan menjaga kita seperti domba-domba yang dijaga oleh gembala.
karena saya tidak bisa membayangkan kondisi yang akan terjadi ke depan. Ini kata Bapak Jokowi, kata banyak pakar. Tapi yang luar biasa itu begini, saya mau tunjukkan bahwa sebetulnya apa yang dilakukan Sanbalatopia ini bisa dalam bentuk seperti berita-berita seperti ini, yang membuat kita down, saudara, yang mengecilkan hati kita, yang membuat kita betul-betul merasa putus asa. Tapi bukan hanya bentuk berita, tapi mungkin juga ada di antara saudara yang hari ini punya Sanbalatopia dan Geshem, yang seperti menteror, menakut-nakutin, mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, menghasut, memfitnah, mengkritik. Saudara, saya ingin katakan bahwa kita itu tidak bisa menghindar dari orang itu mau bicara apa. Kita tidak bisa menghentikan karena kata orang lidah itu tidak bertulang. Kita tidak bisa menghentikan orang mau bicara apa. Saya ingat cerita bahwa ada satu ilustrasi bahwa apapun yang kita kerjakan selalu ada kritikan. Apapun yang kita kerjakan selalu ada kritikan. Kita tidak mengerjakan apapun juga selalu ada kritikan. Nah, saudara, beberapa waktu yang lalu suami saya itu dapat tawaran nyoba satu kerjaan. Nyoba satu kerjaan itu apa ya? Kalau bahasanya di sini itu kurir ya. Kurir itu ngirim barang. Nah, pada waktu ditawarin pekerjaan ini ada dalam tanda kutip perkataan-perkataan yang seperti ini. Ya ampun, Rek, di Indonesia enak-enak, di sini jadi kurir, gitu kan. Jadi nggak ngapa-ngapain pun dikritik. Ya ampun, di sini pengangguran, jadi orang kerjanya makan, tidur, bangun, nggak ada ngapa-ngapain, orang kok pengangguran. Apapun yang kita lakukan maupun tidak lakukan, kita akan selalu tidak bisa mencegah mulut orang itu ngomong. Saya ingat cerita satu ilustrasi ya, ada orang tua, anak kecil, sama keledai. Satu saat mereka berjalan, orang tua ini gandeng anak kecil sambil gandeng istilahnya narik keledainya. Ada orang lewat terus komentar, ya ampun ada keledai, kok sayang tidak dinaikin, kok bodoh amat, kurang cerdas. Lalu akhirnya si orang tua naikkan anak kecilnya. Anak kecilnya dinaikin keledai. Tidak lama kemudian ada orang lewat lalu bilang begini, anak ini kok tega ya, bapaknya udah tua kayak gitu dibiarkan jalan, kok tega sekali. Akhirnya diturunkan, saudara. Tidak lama kemudian gantian yang orang tua yang naik keledai. Ada orang lewat, komentar lagi. Ya ampun, ini orang tua tega banget, anaknya masih kecil dibiarkan jalan, dianya yang naik keledai. Akhirnya bingung nih orang tua. Akhirnya jengkel-jengkel, orang tua sama anak ini dua-duanya naik keledai. Tidak lama kemudian orang lewat ngomong gini, orang tua ini kok tega banget ya keledainya dinaiki orang tua, bebannya keberatan, kasihan tuh keledainya kerja keras. Jadi artinya kita tidak akan bisa menghentikan orang itu mau kritik, mau ngomong apa. Saudara, saya pernah cerita tentang burung Raja Wali. Salah satu musuh dari burung Raja Wali adalah burung gagak. Nah, saudara, saya menemukan sebuah gambar yang bagus sekali sebetulnya apa yang dilakukan oleh burung gagak itu. Dulu saya pernah cerita bahwa burung gagak itu memusuhi Raja Wali amat sangat dengan cara apa, saudara? Pada waktu burung gagak itu memusuhi Raja Wali, caranya adalah dia membuat keberisikan. Jadi ada burung-burung gagak yang akan terbang bersama dengan sekeliling burung Raja Wali, lalu mereka dengan suaranya yang cempreng, suaranya yang berisik, suaranya yang tidak enak sekali di telinga, mereka akan koak, 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 koak. Dengan cara seperti itu salah satu cara yang mereka akan lakukan untuk mengganggu penerbangan burung elang atau burung Raja Wali, ada apapun sebutnya. Mereka akan mengganggu penerbangannya dan mereka akan mengusik
Sehingga itu burung Raja Wali supaya terbangnya itu nggak konsep. Bahkan ini yang akan dilakukan oleh burung gagak. Ketika burung Raja Wali tidak melakukan apapun, seperti cuek dengan apa yang dilakukan sama burung gagak tidak akan tanggung-tanggung hingga di atas punggungnya burung elang atau Raja Wali ini. Dan saudara perhatikan, dia tidak segan-segan akan mematok. Tidak segan-segan akan mematok bagian belakang, berusaha menarik-narik bulunya, mematuk punggungnya, menyakitin dia. Yang amazing, burung Raja Wali atau elang ini tidak pernah melakukan manuver untuk mengebas-ngebaskan elang berhenti dari punggungnya atau terkebas supaya elang itu jatuh dari punggungnya. Sama sekali tidak. Dia membiarkan si burung gagak ini terus-menerus walaupun di paruhnya itu mencocokin dan mematok dia punya leher atau punggung atau nariin bulunya seperti Anda lihat dari gambar ini. Yang amazing, cara burung Raja Wali adalah dia akan terus terbang makin tinggi. Karena apa? Ketika dia terbang makin tinggi, Raja Wali dengan burung gagak akan dengan sendirinya tidak tahan di ketinggian karena susah nafasnya, sehingga burung gagak itu akan dengan sendirinya terlepas dari punggung burung Raja Wali. Saudara, ini membuat satu pelajaran. Kita tidak bisa menghentikan ada burung gagak yang akan musik penerbangan kita. Kita tidak bisa menghentikan ada burung gagak bahkan sampai mengganggu, sampai bikin telinga kita sakit, sampai bikin hati kita tidak enak. Tetapi sadar atau enggak, ketika burung Raja Wali seandainya dia sibuk mengebaskan burung gagak untuk lepas dari tubuhnya, tanpa dia sadar dia sudah buang waktu. Tanpa dia sadar dia sudah buang tenaga. Saudara ngerti nggak bahwa ketika kita ngurusin burung gagak, kita sudah spend waktu terlalu banyak. Kita sudah buang energi terlalu banyak. Nah, daripada demikian, yang dilakukan oleh burung elang itu, dia akan terus terbang naik tinggi. Dan ketika dengan sendirinya pada ketinggian tertentu, burung gagak sudah tidak bisa ganggu. Dia sudah sesak nafas, tidak bisa lagi mengusik burung Raja Wali atau burung elang ini, saudara. Nah, saudara, Nehemia 6 pasal yang 6 ayat 3 dituliskan begini. Why should the work cease while leave it? Kenapa pekerjaan ini harus terhenti? Karena gara-gara aku ninggalkan. Ninggalkan untuk apa? Ninggalkan untuk menyambut undangannya Sanballat, Tobia, Geshem. Anda bisa nangkep enggak? Bahwa ketika Nehemia meresponi undangan Sanballat, Tobia, dan Geshem, maka pekerjaan ini terhenti. Sama seperti yang kita lakukan ketika kita ngurusin burung gagak, ketika kita ngurusin Sanballat, Tobia, Geshem dalam hidup kita, ketika kita sibuk untuk mengebaskan ini, kita menghentikan pekerjaan yang tengah kita lakukan. Anda tidak sadar, bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, kita lebih fokus untuk ngurusin bagaimana menyingkirkan burung gagak. Berita-berita yang tidak enak yang kita dengarkan. Pada waktu kita ngurusin ini sampai kita down, sampai kita stres, kita tidak sadar bahwa kita terkena toksik nih ya, terkena racun-racun yang mematikan ini. Kita udah fokus ke sini, sudah fokus ke ini, udah energi habis. Sehingga apa? Kita tidak punya kekuatan untuk membangun pekerjaan yang sedang kita tengah lakukan. Karena itu saudara, pagi hari ini jangan pernah mau down. Jangan pernah membiarkan gangguan-gangguan Sanballat, Tobia, dan Geshem ini menghentikan langkah saudara. Saya heran dan kagum sama Nehemia. Ketika pun dia tidak mau menghentikan pekerjaan itu untuk ngurusin burung gagak. Why
should the work cease, kata dia. Kenapa pekerjaan ini harus berhenti? Karena aku ngurusin yang kamu. Dia bilang begitu. Kenapa pekerjaan ini harus tak hentikan? Karena aku sibuk ngurusin perasaan. Karena aku sibuk ngurusin kritikan. Karena aku sibuk mikirin ketakutan. Karena aku sibuk mikirin kepanikan akan keadaan ke depan. Aku terlalu sibuk untuk mengurusin bagaimana menyingkirkan burung gagak. Kita terlalu sering menghabiskan waktu untuk ngurusin burung gagaknya. Sama seperti saya ngomong sama seseorang yang sampai stres karena keuangannya berantakan semua, karena keuangannya yang saya bilang harus jual ini, harus jual ini, harus jual ini. Saya tuh ngomong begini, kadang-kadang kita tuh terlalu fokus untuk ngurusin jual ini, kita terlalu fokus pada yang negatifnya. Tapi kita tidak fokus kepada apa yang bisa kita bangun. Kita seringkali down gara-gara kita tuh fokus kepada apa yang kita tidak punya. Sedangkan apa yang ada di kita, yang bisa kita lakukan, itu kita tidak fokus. Sama seperti cerita 5 roti 2 ikan. Kalau mereka fokus kepada 5.000 orang, mereka akan terus stres dan mereka tidak bikin apa-apa. Mereka akan membiarkan 5 roti itu terbengkalai dan tidak berguna apa-apa. Karena mereka bilang 5 roti ini tidak akan berfungsi apa-apa. Mereka bilang begitu, betul, secara manusia betul, mereka tidak salah. Tapi Anda dengarkan baik-baik, kalau mereka ngurusin yang 5.000, mereka sibuk ngurusin, kok tidak bisa ya, tidak ada jalan, tidak nutut ya, tidak cukup ya, mereka akhirnya akan makin down. Sementara yang dilakukan dalam kisah 5 roti 2 ikan, apa yang harus kita kerjakan? Saudara, Nehemia menuliskan begini, dia berusaha tetap tidak menghentikan pekerjaannya. Dia terus melakukan pekerjaannya. Apa yang dia bisa kerjakan, dia lakukan terbaik. Dan yang luar biasa, hal yang ajaib tentang Nehemia. Kalau Ezra adalah satu pribadi yang kuat, dengan karena dia tinggal di firman Tuhan. Dulu saya bilang kenapa Ezra ini orang yang kuat sekali ya, dalam kondisi susah, dalam kondisi nyaman, dia tetap setia dengan Tuhan, dia tetap konsisten dengan Tuhan karena Ezra itu kuat rohnya. Secara rohani dia kuat. Kenapa dia kuat? Karena pendalaman firman-Nya itu kuat. Pertanyaannya, bagaimana Nehemia itu bisa kuat? Diteror kayak gini itu tetap kuat. Nehemia itu jabatannya udah nyaman. Saudara, juru minuman itu bukan jabatan sembarangan, itu sudah jabatan tinggi. Karena dipercaya oleh raja. Tapi kenapa dia masih peduli dengan Yerusalem? Kenapa dia masih konsisten dengan Tuhan? Kenapa dia masih mencintai Tuhan? Dari manakah dia punya kekuatan yang demikian luar biasa? Saya menemukan kalau kekuatan Ezra tinggal di dalam firman, kalau kekuatan Nehemia adalah tinggal di dalam doa. Saudara perhatikan yang dilakukan oleh Nehemia. Di dalam Nehemia pasal 6 ayat 14, saudara kan lihat, ya Allahku ingatlah bagaimana Tobia Sanbalat masing-masing telah bertindak, pun tindakan Nabi Noaza dan nabi-nabi yang lain yang mau menakut-nakutkan aku. Saudara lihat juga dalam Nehemia 1 ayat 4 sampai 6. Setiap kali apapun, Nehemia tidak pernah menghentikan doanya. Setiap apapun, Nehemia tidak pernah berhenti berdoa karena ngurusin ketakutan, karena ngurusin hal-hal yang bikin down. Salah satu kekuatan Nehemia adalah dia terus doa, dia terus doa. Mari dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Apapun yang sedang menggempur saudara, baik itu Sanballat, Tobia, Geshem dalam bentuk keadaan yang makin menekan, baik itu dalam bentuk berita-berita yang mengedownkan, baik itu dalam bentuk orang-orang yang menjengkelkan, apapun, jangan fokus untuk terus terlalu konsen untuk mengebaskan gagak itu saudara. Mari tinggal di dalam doa, nangis sama Tuhan, desak hadirat Tuhan, tinggal di dalam doa, cari Tuhan sungguh-sungguh, kekuatanmu dapatkan di sana. Setelah itu keluar dari kamar doa, apa yang bisa saudara lakukan, resource yang ada. Kalau cuma punya 5 roti 2 ikan, lakukan yang terbaik. Kalau punya cuma itu, kerjakan dengan terbaik. Yang bisa Anda kerjakan, kerjakan dengan terbaik. Ketika Anda sudah mulai stres lagi karena burung gagak yang memusingkan, masuk lagi di dalam doa seperti Nehemia. Saya perhatikan setiap kali dia mulai takut dan stres, dia maju lagi dalam doa. Dia maju lagi dalam doa. Itu yang menjadi kekuatannya. Saudara, yang ajaib, Alkitab menuliskan di dalam kitab Nehemia, sampai di dalam ayat yang kelima,
Dituliskan begini, saudara, selalu dengan cara yang sama untuk kelima kalinya. Ya kok pasti ayat 5 juga ya. Sanballat mengirim seorang anak buahnya kepadaku yang bawa surat yang terbuka. Nehemia itu diteror dan dia itu menolak dengan tegas sampai 5 kali. Nah tiba-tiba Tuhan itu cuma mengingatkan 5 kali. Dia punya kekuatan sampai 5 kali untuk menolak. Saudara, angka 5 di Alkitab adalah angka anugerah. Angka 5 itu adalah angka anugerah. Percayalah bahwa begini, ketika gagak-gagak itu berusaha untuk menjatuhkan, ngedownkan kita, jangan buang waktu dan tenaga untuk berusaha mengebaskan dia. Tapi resource yang ada, terbanglah terus. Kerjakan, fokus, terbanglah terus. Tenggelamkan dengan doa untuk kekuatan. Lalu terbanglah lagi. Berdoa, lalu lakukan lagi apa yang bisa saudara lakukan dengan terbaik. Berdoa, lalu lakukan lagi. Nikmati, percayalah ada anugerah Tuhan akan diberikan kepada saudara. Nehemia bisa menyelesaikan pembangunan tembok yang runtuh 150 tahun hanya dalam waktu 52 hari. Ada anugerah Tuhan yang akan kita dapatkan pada saat kita seperti itu. Amin, saudara. Jadi kita harus, ketika kekuatan kita mulai lemah, ketika kita mulai tidak sadar, kita mulai kena toksik, kita bangun lagi, masuk hadirat Tuhan, gali kekuatan, serap kekuatan, lalu kemudian keluar dari kamar doa, lakukan, resource yang ada kerjakan dengan terbaik, teruslah terbang, makin terbang, jangan ngurusin bagaimana ngebaskan burung gagak, kita tidak bisa kontrol mereka, tapi kita bisa kontrol emosi kita. Kita bisa kontrol reaksi kita. Kita tidak bisa kontrol lidahnya orang. Kita tidak bisa kontrol berita-berita. Bahkan mungkin kita tidak bisa kontrol fakta atau keadaan. Tapi saudara, percayalah ada anugerah Tuhan akan diberikan. Ketika Nehemia bergantung dengan Tuhan, ada anugerah Tuhan diberikan. 52 hari secara ajaib diselesaikan. Sehingga musuh-musuh Nehemia betul-betul bisa melihat bahwa Tuhanlah yang menyertai mereka. Saya mau akhiri dengan sebuah kesaksian simpel. Pada waktu suami saya ngirim barang, saya tuh kepengen nyoba ikut karena kepengen tahu kayak apa sih, gitu kan. Saya pengen tahu kayak apa. Satu kali suami saya dapat kesempatan untuk ngirim barang yang gede-gede. Waduh, nah suami saya ini nggak boleh ngangkat berat-berat karena dulu pernah ada bekas operasi. Jadi saya dalam hati gini, wih gawat, barangnya berat-berat. Dan kita nggak punya troli, saudara. Saya cuma bilang begini, Tuhan, nggak tahu ini gimana nanti ngangkatnya, kasih kekuatan Tuhan. Kasih kekuatan. Jadi selama di mobil itu simpel ya. Cuma doa kasih kekuatan. Terus akhirnya kita berdua ini ya udah dinikmati dengan syukur, dijalanin ya udah nanti diangkat pelan-pelan. Ya dinikmatilah gelinding wae katanya gitu. Saat mobil diparkir aneh Bapak Ibu, ketika pintu dibuka mau keluarin barang, tiba-tiba di belakang mobil bisa ada troli. Trolinya supermarket ketinggalan di situ. Terus kemudian jadi kita pakai itu troli supermarket. Jadi tidak berat karena kita pakai troli. Itu terjadi sampai 5 kali loh dalam satu hari, itu betul-betul 5 kali. Kemudian saudara berhenti di tempat lain, aduh ini ada barang berat lagi. Pada waktu kita buka pintu, ada troli tersembunyi di belakang pohon. Bisa kayak gitu loh. Sampai kita tuh merasa gini, kalau satu kali terjadi, ini benar-benar aneh. Tapi 5 kali, kalau satu kali terjadi mungkin kebetulan, tapi 5 kali berturut-turut, every time, sampai barang berat itu habis semuanya. Kita itu kaget gitu loh, kok bisa
tiba-tiba ada troli di samping mobil. Tadi tuh enggak kelihatan, ada troli di belakang pohon, ada troli di balik tiang. Saudara, itu aneh sekali. Dari situ saya tuh percaya begini, bahwa ketika kita itu seperti Nehemia, jangan ngurusin gagak ya. Kalau Anda down, bangun kekuatan di dalam doa. Kalau Anda takut, bangun kekuatan di dalam doa. Kemudian bangkit dan kerjakan apa yang bisa Anda kerjakan. Terbanglah lebih tinggi, terus berlindung dengan Tuhan. Ada anugerah Tuhan akan dicurahkan untuk memampukan saudara dan saya. Amin. Percayalah bahwa kalau kita masih bisa bereaksi dengan burung gagak, masih bisa ngebas-ngebas dengan burung gagak, berarti begini, level terbang saudara dengan burung gagak sama. Betul nggak? Karena burung gagak kalau masih bisa ganggu saudara, level terbang saudara sama dengan burung gagak. Jadi jangan salahin burung gagaknya. Level saudara terbang sama dengan burung gagak. Kalau saudara sudah terbangnya jauh lebih tinggi, kalau terbangnya saudara sudah melampaui tinggi batasnya burung gagak, nggak ada burung gagak bisa ganggu saudara. Kalau saudara masih merasa terganggu, kalau saudara masih merasa terusik, berarti kita harus introspeksi. Oh, gua levelnya kayak burung gagak deh. Saya berdoa kita akan terbang lebih tinggi. Amin. Dan menjadi burung jara jawali. Yuk kita sama-sama berdoa sebentar. Nanti Bu Nita akan pimpin kita dalam perjamuan kudus. Kita akan topang doa ya buat balita Kimberly. Oke. Penyakit otak ya. Oke. Kita akan bersama-sama bantu doa ya teman-teman untuk balita baby Kimberly ya. Bapa, kami bersatu hati pagi ini dengan kekuatan sepakat sekian orang di Zoom. Kami satukan hati untuk balita Kimberly. Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tubuh dan darah-Mu sudah dicurahkan bagi Kimberly. Karena itu kami sepakat Tuhan. Lepaskan Tuhan anugerah-Mu, favor-Mu buat Kimberly Tuhan. Tangan Tuhan yang turun memberikan kesembuhan. Tangan Tuhan yang turun memberikan mujizat. Saat ini kami perintahkan semua penyakit otak untuk menyingkir dalam nama Yesus. Dan kami lepaskan healing untuk Kimberly ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, kami ucap syukur. Pagi ini kami siapkan hati kami untuk perjamuan tubuh dan darah. Kami serahkan semua kemuliaan hanya buat nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin.